Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kawan-kawan semua, mari kita pelajari bersama tentang uh, azimut syatar kiblat yang bahan materi sudah saya share, dan hari ini pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi yang sudah saya share kepada teman-teman semuanya. Jadi kita membahas tentang rumus azimut syatar kiblat ya. Rumus yang digunakan sebenarnya lebih simpel daripada rumus bayangan syatar arah kiblat yang sudah kita bahas dan kita praktekkan ketika ujian tengah semester kemarin. Rumusnya adalah C sama dengan 320 derajat 10 menit 19,6 detik ditambah lintang tempat ya. Bujur tempat maksud saya. Secara umum rumusnya begini ya. Secara teknis dan rinci kita coba melakukan perhitungan dengan berpatokan pada contoh nomor 1. Contoh nomor 1 di sini adalah mencari azimut syatar kiblat untuk pemekasan. Ya. Yang dibutuhkan dalam perhitungan ini hanyalah data lintang tempat dan bujur tempat. Dan tentunya lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah ya. Di sini hanya butuh lintang tempat dan bujur tempat. Tidak seperti rumus sebelumnya yang menggunakan equation of time, menggunakan deklinasi matahari dan koreksi waktu dan seterusnya itu ya. Hanya lintang tempat dan bujur tempat. Kemudian perhitungannya dimulai dari rumus ini C 320 derajat 10 menit 19,6 detik ditambah bujur tempat. Sehingga bujur tempat di sini 113 derajat 30 menit 16,90 detik bujur timur. Ini bernilai positif karena bujur timur. Kita masukkan di sini 320 derajat 10 menit 19,6 detik ditambah bujur tempat. Ini. Masukkan ke sini, hasilnya adalah 433 derajat 40 menit 36,5 detik ya. Rumus di atas ini perlu diperhatikan bahwa jika nilai C, hasil perhitungan nilai C ini lebih dari 360 derajat, maka terlebih dahulu dikurangi 360. Karena hasil perhitungan C ini adalah 433 derajat, 40 menit 36,5 detik, artinya lebih dari 360, maka terlebih dahulu 433 sekian-sekian ini dikurangi 360 derajat. Sehingga 433 derajat 40 menit 36,5 detik dikurangi 360. Hasilnya 73 derajat 40 menit 36,5. Mengapa di sini kok perlu dikurangi 360? Karena sudut lingkaran penuh itu 360 derajat. Tidak ada yang tidak ada yang lebih dari 360 derajat. Sehingga menjadi 73 derajat sekian-sekian. Oke. Kemudian kembali ke rumus awal, kita akan menghitung sin H ya. Sin H. Sin H di sini rumusnya adalah buka kurung 2 kali sin lintang tempat dikali sin lintang Ka'bah tutup kurung ditambah kosinus lintang tempat dikali kosinus lintang Ka'bah dikali kosinus C.
Kemudian pada perhitungannya sin masukkan ke dalam rumus menjadi sin min 1, sinus min 1. Jangan lupa bahwa di kalkulator kita gunakan shift sin. Kemudian buka kurung 2 kali, masukkan sin lintang tempat. Lintang tempat di sini adalah 7 derajat ya. 3 menit 57,83 detik. Jangan lupa minusnya dimasukkan karena lintang tempat pada data di sini adalah lintang selatan yang bernilai negatif. Ya. Masukkan sin min 7 derajat sekian-sekian dikali sin lintang Ka'bah, tutup kurung. Jangan lupa menit dan detiknya. Ya. Kemudian tutup kurung ditambah buka kurung kosinus lintang tempat dikali kosinus lintang Ka'bah dikali kosinus C. Ini C. C hasilnya 73 sekian-sekian. Jadi masukkan 73 sekian-sekian, 40 menit, 36,5 detik, tutup kurung 2 kali. Sama dengan H sama dengan 12 derajat sekian-sekian. Kemudian kosinus Q. Rumus berikutnya adalah kosinus Q. Ini adalah yang terakhir ya. Kosinus Q. Jadi C sin H kosinus Q. Kemudian kosinus Q rumusnya adalah buka kurung min tangan lintang tempat dikali tangan H. H yang sudah barusan kita hitung ini. Kemudian dikali tangan H. Tutup kurung ditambah sinus lintang Ka'bah dibagi kosinus lintang tempat dibagi kosinus H. Tutup kurung 2 kali. Jangan lupa tutup kurungnya jangan sampai kurang. Sini 2 kali ya. Perhitungannya kosinus kita masukkan ke dalam rumus menjadi kosinus min 1. Buka kurung min tangan lintang tempat ya, tempat. Jangan lupa masukkan minnya karena lintang selatan. Kemudian dikali tangan lintang Ka'bah 12 derajat 23 menit 58,34 detik. Kemudian tutup kurung ditambah buka kurung sin lintang Ka'bah. Kemudian dikurangi kosinus lintang tempat. Kemudian dikurangi kosinus H. Tutup kurung 2 kali. Hasilnya Q sama dengan 66 detik, 66 derajat 10 menit 6,11 detik. Setelah perhitungan selesai, kita kembali ke C. Perhatikan nilai C. Jika C lebih besar dari 180 derajat, maka azimut syatar kiblat adalah Q. Ya. Jika C lebih kecil 180 derajat, lebih kecil dari 180 derajat, maka azimut syatar kiblat adalah 360 dikurangi Q. Kita cek dulu berapa hasil C di sini? 73 derajat. Sekian-sekian. Karena nilai C adalah 73 derajat 40 menit 36,5 detik adalah lebih kecil dari 180 derajat, maka azimut syatar kiblatnya adalah 360 dikurangi Q. Ya. Sehingga hasil perhitungannya adalah 360 dikurangi 66. Q, hasil Q. 66 derajat 10 menit 6,11 detik. Hasilnya sama dengan 293 derajat 49 menit 53,8 detik UTSB. UTSB ini adalah utara, dihitung dari utara, timur, selatan, barat ya. Jadi di perhitungan kompas itu atau tampilan kompas itu adalah UTSB ya. Ada UTSB di situ. Sehingga hasilnya adalah azimut syatar kiblat pamekasan adalah 293 derajat 49 menit 53,8 detik UTSB dihitung dari utara, timur, selatan, dan barat. Mengarah ke titik barat agak ke utara sekitar 23 derajat 49 menit
53,8 detik. Jika digambar akan tampak seperti ini. Nah, tidak ada gambarnya tapi ya. Nah, kayak gini. Jadi kompas itu kan seperti ini. Tadi kita 293 ya. 293. 293 ya. 293. 293. Oke. Di 291 ya. Mestinya 293 ya. Jadi pada kompas Anda sampai muncul 293 derajat itu adalah arah kiblat ya. Sehingga kemudian Anda perlu mencobanya dengan menggunakan lintang tempat dan bujur tempat yang telah Anda dapatkan dalam perhitungan bayangan satelit kiblat saat ujian tengah semester atau UTS barusan. Dan masukkan data di sini, kemudian dihitung sebagaimana biasa. Dan saya ucapkan selamat mencoba. Oleh karena itu, pertemuan mendatang kita akan membahas tentang perhitungan awal waktu sholat. Ya. Sehingga ini dipahami betul dan kita kumpulkan semua hasil perhitungan arah syatar kiblat ini pada Kamis mendatang. Dan pada Kamis mendatang pula kita akan memulai pembahasan tentang perhitungan awal waktu sholat. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.